Sekitar saya mulung itu sekitar lebih dari 10 tahunan ada. Semenjak hamil anak pertama ini? Ini saya tidur di jalanan, bahkan sampai operasi sesar sekalipun tetap masih tidur di jalan. Terakhir saya kerja itu di Alfa. Oh, Bapak pernah kerja di Alfa? Pernah kerja di Alfa. Siapa sih jadi yang istri yang nggak sedih, suami mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, kali ini saya berada di Kota Serang, tepatnya di pinggir jalan tol. Di tengah perjalanan tadi kita melihat sebuah rumah. Sekilas dari atas jalan tol seperti rumah ini menempel di dinding jalan tol. Lalu kita mendatangi rumah ini. Setelah kita berada di sini, kita melihat seperti rumah ini tidak terurus, kumuh, lingkungannya seperti ini, di sampingnya rawa-rawa dan ada gerobak pulungan, dan di situ juga ada anaknya. Nah, sepertinya keluarga ini adalah keluarga pemulung. Tapi langsung aja kita tanya anaknya. Adek, lagi ngapain? Ada bapaknya? Ada. Mana bapaknya? Oh, ada bapaknya. Oke. Adek lagi ngapain ini? Lagi ituin itu, Hah? lagi beresin aqua. Oh, lagi beresin. Oh, ini pulungan. Oh, nyari ya. Oke, yuk kita langsung aja. Assalamualaikum. Bapak. Ya, Bapak yang tinggal di sini, Pak? Iya betul. Oh, dengan Bapak siapa? Bapak Riki. Bapak Riki, ya. Gini Pak, perkenalkan saya Asril, saya relawan. Mau ngajak Bapak nih ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Bapak. Siap. Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, oke. Tapi maaf keadaannya kayak begini nih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ngobrol. Jadi kita ngobrol sama Bapak Riki ya. Iya. Pak Riki, saya mau tanya dulu, ini rumah Bapak atau bagaimana Pak? Bukan, ini rumah saudaranya istri. Kebetulan disuruh menempati daripada hancur. Jadi saya diamanatkan suruh menjaga rumah ini. Yang terpenting bayar listriknya aja supaya tidak terputus. Gitu. Daripada saya pikir daripada ngontrak mah lebih baik saya tempatin aja. Lumayan lah daripada kita ngontrak-ngontrak ya Pak ya. Gitu. Daripada kita harus tidur di jalanan, saya nggak mau anak istri tidur di jalanan. Ya udah, saya setuju untuk menempati ini Pak. Udah berapa lama Bapak? Sekitar 5 tahunan lah ada. Oh, udah 5 dari tahun. semenjak anak umur 2 tahun. Oh, semenjak 2 tahun Bapak tinggal di sini. Iya. Nah, di sini Bapak bersama siapa Pak? Di sini saya bersama anak istri dan adik saya. Ya ini istri saya. iya. Pekerjaan saya sehari-hari ya pakai begini. Iya ya. Nah, kalau profesi Bapak apa nih Pak? Saya mencari aqua, mencari barang-barang bekas pastinya. Dari nyarang barang-barang bekas ya, Iya. memulung ya. Iya. Nah, jadi semenjak Bapak tinggal di sini tuh memulung. Ya, semenjak tinggal di sini saya sebelum di sini juga saya sudah mulung dari awal. Sebelum sini sudah mulung. Saya mulung itu sekitar lebih dari 10 tahunan ada. Lama. Iya, udah lama. Sebelumnya Bapak tinggal di mana? Sebelumnya saya ikut sama mertua di Kemang. Bukan di Kemang. Gitu. Jadi saya berpikir daripada saya tinggal sama mertua, kebetulan ada yang menawarkan, apa lebih baik saya terima gitu tuh. Daripada saya harus mengontrak gitu kan. Jadi saya terima aja. Kalau Bapak aslinya dari? Saya asli orang Serang, asli Cipare. Oh, asli Cipare. Kalau istri? Istri orang Kemang, orang sini. Oh, istri orang Kemang. Iya. Oke. Bapak punya anak berapa? Saya punya anak 2. Ini yang pertama, yang Oh, ini paling yang gede, pertama. umur 7 tahun. Halo, ini anaknya cakep ini. Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Siapa namanya? Nono Gajaya Tono. Nugraha Jaya Hartono. Oh, Nugroho Nugraha. Jaya. Bukan Nugroho. Nugraha. Coba ngomong. Coba. Nugraha. Nono Gajaya Tono. Nugraha Jaya Hartono. Iya. Oke. Nah, kemudian yang kecil itu ya? Iya. Umur berapa ya, Pak? Baru 1 tahun bulan. Baru 1 tahunan ya? Iya.
Oh, tapi Bapak pernah tidur di jalan gitu pernah, Pak? Saya bahkan dari semenjak hamil saya tidur di jalan ini sampai 1 tahun lebih di jalanan saya tidur semenjak lagi hamil ini aja. Semenjak hamil anak pertama ini? Ini saya tidur di jalanan. Bahkan sampai operasi sesar sekalipun tetap masih tidur di jalanan itu. Kenapa tidur di jalan? Ya karena kan kita mikirnya tidak mau merepotkan orang tua, saya mau hidup mandiri, berarti saya mau ngebuktiin saya juga bisa bertahan hidup di luar tanpa harus bantuan dari orang lain, gitu. Jadi saya memutuskan lah daripada kita di orang tua atau di rumah saudara, malah lebih baik kita coba di jalan aja, karena kan gimana juga kan namanya rumah tangga kita nggak mungkin nyatukan sama keluarga mah gitu kan, lebih baik kita memisahkan diri. Kebetulan ada yang menawarkan tempat ini, kenapa tidak diambil gitu kan. Gitu, makanya setelah lahiran ini dapat lahiran sesar, saya 2 tahun kerja ngejagain kos-kosan di komplek Untirta itu. Gitu. Setelah 2 tahun udah ngerasa cukup 2 tahun, anak udah kuat diajak jalan, ya udah saya pindah ke sini. Nah, tapi memang agak janggal sih saya dengar ya ceritanya gitu loh. Bapak asli orang sini, orang Cipare, istri orang Kemang gitu kan. Tapi tidur di jalanan, agak janggal aja gitu yang saya dengar gitu loh. Iya, bagi saya, kenapa? Bagi saya, menurut saya tidak ingin merepotkan siapapun itu, termasuk orang tua istri ataupun saudara sendiri. Kalau selama kaki saya dan badan saya masih bisa melangkah, masih dikasih kehidupan, kenapa tidak berusaha sendiri dulu gitu. Kalau misalkan saya sudah tidak kuat, baru saya minta tolong. Selama saya merasakan masih bisa teratasi dengan sendiri, kenapa harus saya minta tolong? Gitu ya, meskipun dengan tidur di jalanan. Apapun itu, yang penting saya tidak meminta-minta ataupun tidak minta tolong dulu selama saya bisa menghadapinya dengan diri sendiri gitu. Gitu. Iya. Tapi ketika Bapak mau ngajak istri tidur di jalan dalam kondisi hamil, bagaimana perasaan Bapak? Ada terlintas sedih mas sedih, cuman saya tidak ingin merepotkan, tadi itu intinya. Saya ingin berjuang sendiri, apapun itu dengan sendiri, hasil dari saya sendiri. Gitu. Tidak ingin merepotkan siapapun, termasuk mau menjelang operasi pun tidak. Terus tanggapan istri seperti apa Pak? Bapak ajak Alhamdulillah istri malah mendukung, mau dia diajak kemanapun itu. Selama hamil tidur di jalan kayak itu, saya bahkan sampai melahirkan pun saya tetap menyari di jalan. Sampai melahirkan? Di jalan pun saya tetap masih di jalan. Oh, tetap masih di jalan? Ya, sampai pernah sewaktu-waktu ada yang bilang begini ke saya, disebut saya orang tua tega ke saya. Kak, saya bukannya marah, tapi saya ngasih saya balas dengan begini, ibu tahu tidak apa yang saya rasakan? Saya kan tidak mengenal ibu atau bapak gitu kan. Ibu tahu kehidupan saya tidak, gitu kan. Apakah saya tiap harinya minta makan sama ibu atau minta pakaian sama ibu? Tidak. Saya ngerasa saya ngebawa ke anak-anak ke jalan ini dengan ada tujuan supaya kelak suatu saat setelah dewasa dia mengerti dengan kondisi keadaan orang tuanya. Itu tujuan saya Pak, tidak manja. Saya tidak mau memanjakan anak gitu tuh. Dia harus mengerti dengan keadaan kondisi orang tuanya. Itu tujuan saya Pak sebenarnya. Terus selama di jalan seperti itu Pak, tidurnya seperti apa? Gimana Pak? Saya tidur di emperan toko. Oh, emperan toko? Ya, di emperan toko Cipare. Gitu, di optik gitu ada. Di optik itu ya? Iya. Tanggapan keluarga bagaimana Pak? Ya, keluarga hanya bisa, sempat marah keluarga gitu. Cuman kan saya menjelaskannya secara pelan-pelan. Ini kan karena kita udah rumah tangga, kita udah punya kehidupan masing-masing gitu kan. Jadi apa boleh buat ya keluarga tetap memantau gitu. Keluarga sih sebenarnya melarang saya mulung bawa anak istri, tapi kan kalau dipikir-pikir lagi, kalau misalkan saya nggak gitu, anak tahu sendiri di sini sama siapa. Walaupun ada kakek neneknya kan juga situ kan ada anak cucunya juga sananya juga. Kalau hubungan dengan keluarga Pak, seperti apa Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik, nggak ada. Dengan keluarga istri?
Keluarga istri alhamdulillah baik sampai Baik. sekarang pun tidak ada masalah Ya. apapun. Dari mertua bapak nggak keberatan anaknya dibajak tidur di jalan? Enggak, malah mendukung. Ya. Mendukung. Mendukungnya gini, selama masih bisa kelihatan di depan mata beliau, masih bisa dikasih makan sama saya bertanggung jawab ibaratnya, dia tetap mendukung apapun itu. Tapi untuk rumah ada ya? Mertua bapak tuh ada rumah? Ada rumah mah gitu tuh, cuman kan ini juga atas rekomendasi dari mertua tinggal di sini. Oh dulu. gitu. Daripada kamu ngontrak, jadi lebih baik tempatin tuh rumah, ada rumah deket makam, katanya itu kan makam di sebelah Pak. Oh ya itu makam ya? Makam ya, ya udah ditempatin daripada hancur katanya. Ya udah saya setuju juga gitu. Saya pikir-pikir daripada kontrak ya Pak ya. Iya. Itu yang ada aja tempatin lah gitu. Alhamdulillah gitu. Oke. Dari pemaparan bapak bisa saya simpulkan keluarga bapak semuanya dari pihak istri, dari pihak bapak mengizinkan bapak hidup di jalanan gitu. Iya. Tapi dalam artian kalau mereka mampu, mungkin mereka nggak akan membiarkan bapak seperti ini ya. Tidak akan membiarkan gitu Pak. Berarti artinya mereka juga hidup dalam kekurangan juga. Ya sama aja kehidupan, Sama aja kehidupannya Pak. ya. Sama aja. Bahkan kalau misalkan saya boleh jujur ini, kayaknya boleh kadang dari semenjak corona sampai sekarang pun saya tidak pernah mendapatkan bantuan. Oh, bapak nggak pernah dapat bantuan? Nggak pernah dapat bantuan dari presiden, dari pemerintah, dari bansos pun tidak pernah saya mendapat bantuan apapun. Malah dari zamannya corona, saya dapatnya dari jalan. Saya sudah pernah mengajukan, bahkan sampai sekarang pun dia mengajukan tidak pernah di ACC. Gitu. Bapak ada KTP? Ada. Ada kan? Kartu KTP keluarga ada, ya. komplit semua. Nggak pernah bapak ajukan? Sudah mengajukan ke kelurahan, sudah ke dinsos sudah, tapi tetap tidak emang belum rezekinya saya. Gitu ya. Bapak masuknya kelurahan apa ini pak? Kelurahan Penancangan. Oh, kelurahan Penancangan ya. Heeh. Oh, yaudah nanti kita lihat identitas bapaknya ya. Iya. Kalau boleh tahu nih bapak nih latar belakang pendidikannya apa nih pak? Kalau saya alhamdulillah SMA. SMA. Iya. Oh iya. Karena saya lihat cara bicaranya juga lebih tertata ya. Iya. Memang seperti orang berpendidikan lah gitu. Bapak SMA. 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 Terus kenapa saat itu bapak nggak kuliah? Nggak ada biaya. Oh, nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Nggak ada biaya, Jadi saya pernah bekerja, cuman kan waktu itu zamannya kan karena ngelamar kerjaan itu kan sampai umur batas 25. Dari situ saya daripada kerja udah ngelamar dari atas 25 itu kan udah nggak bisa kan dulu zamannya dulu itu. Terakhir saya kerja itu di Alfa. Oh bapak pernah kerja di Alfa? Pernah kerja di Alfa. Pelayan di Alfa? Lumayan di Alfa. Di tahun 2000-an. Sebelum menikah? Sebelum menikah di tahun 2000-an tahun 2000. Saya tahun 2012 apa 2000 berapa gitu pokoknya tahun 2000-an saya. Di Alfa mana? Telaga Bestari. Telaga Bestari. Balaraja. Oh, di Balaraja ya. Balaraja. Terakhir saya di situ. Berapa lama bapak di situ? Sekitar hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahun. Ya, tapi habis kontrak setelah Oh, itu. habis kontrak tidak perpanjang. Tidak perpanjang lagi. Terus kenapa nih bapak nggak mencari pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu gitu loh pak? Sudah, cuman emang batas kemampuannya aja udah nggak Nggak dapat ya. Memang sulit namanya lapangan sulit, tahu pekerjaannya. sendiri kan zaman sekarang. Iya betul. Karena bapak nggak mendapatkan pekerjaan, sudah mencari pekerjaan ke sana sini tidak dapat ya. Kenapa nih akhirnya memutuskan memulung? Karena bagi saya, karena saya kan punya kehidupan, saya punya keluarga. Kalau misalkan saya diam saja di rumah, anak itu saya mau makan apa? Jadi saya memutuskan adalah yang jalan terbaik yang nyari aku, yang tidak ada waktu jam kerjanya, ibaratnya bebas nih mau kapan pun itu. Gitu. Saya mulung ini sudah ada 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun bapak. Semenjak saya masih bujangan, jadi semenjak itu saya sempat kerja, berhentinya karena kerja gitu. Setelah nggak kerja saya balik lagi. Gitu. Balik lagi mulung. Iya, gitu. Sampai saya sampai punya istri. Gitu. Gimana pak kehidupan memulung ini seperti apa yang bapak rasakan?
Ada suka dan dukanya sih Pak. Gimana tuh, coba cerita. Ya kalau sukanya kita bisa apa ya, ngobrol sama sesama gitu, pemulung yang lain dengan keluh kesahnya kayak apa, kayak gitu kan, kita sama-sama ya gitulah. Dukanya ya suka dengar cerita-cerita orang dijelek-jelekin orang kayak gitu, disebut orang tua tega, nggak punya. Udah pokoknya banyak omongan yang saya terima gitu tuh, tapi saya tidak ambil hati karena saya punya prinsip, selama saya tidak menyusahkan buat apa. Gitu. Tapi selama Bapak memulung ini Pak, pernah nggak ada tuduhan-tuduhan? Wah, sering itu Pak. Gimana itu Pak? Saya pernah disebut apa ya, pemulung tidak berguna. Dasar kamu pemulung tidak berguna, katanya nyusahin orang doang, nyempetin kota Serang doang. Saya pernah mulung di stadion nih ya. Saya mulung pagi sama istri gitu kan, ada kehilangan, yang ngambilnya siapa, yang kenanya siapa, itu saya dicaci maki di situ. Itu sama penjaganya. Sebelum direnovasi ya, stadion sekarang ini. Gitu. Dan saya sempat bilang pemulung nggak berguna lah, apalah itu. Udah pokoknya Pak, udah rasa sakit modal banget. Suka dukanya itulah. Dukanya lah, banyak ya kehidupan di jalan itu ya. Nah itulah, kalau nggak kuat mental sama tadi itu. Oke, Ibu siapa namanya? Ibu Mila. Ibu Nila, istri dari Bapak Riki ya. Iya. Ibu Nila aslinya orang sini ya? Iya, orang Kemang. Orang Kemang. Betul. Punya anak dua. Punya anak dua. Ini umur berapa? Umur setahun sebulan. Umur setahun. Umur 1 tahun 1 bulan ya. Udah berapa tahun ini bersama ini menikah dengan? Hah? 8. Udah 8 tahun. Udah 8 tahun menikah ya. Sampai punya anak 2. Iya. Nah, selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami Ibu, dengan Pak Riki, Ibu hidup di jalan. Ya. Iya, Tidur di jalanan. Tidur di jalan, hidup di jalan. Hidup di jalan ya. Bagaimana Bu perasaan Ibu diajak tinggal di jalan sama suami? Ya bagaimana ya sih? Ya hati mah pengen kayak orang-orang gitu. Nggak kuat. Udah, nggak apa-apa. Nggak kuat terus. Pengen jadi kayak orang-orang. Hidup senang gitu. Siapa sih jadi yang istri yang nggak ini, yang nggak sedih? Suami mulu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin berwaktunya kali senengin istrinya. Ya pengen kayak orang-orang yang hidupnya maaf yang cukupin lah. Kadang-kadang di jalan aja makan aja jarang. Nggak kayak gini mah. Kadang nggak ketemu makan, kadang minta makan ke orang tua. Boro-boro ngasih buat orang tua, bos kita sendiri aja susah Pak. Iya. Makanya ada yang ngomong, memangnya ibu ngapain bawa anak mulu? Ya nggak apa-apa Pak, cuman pengen ini aja. Kadang-kadang kasihan dedenya Bu, tanya sama ibunya. Tapi bagaimana kalau di rumah nggak ada yang ngasuh, nggak ada yang jagain, makanya saya ini mulung buat sehari-hari makan, sehari-hari hidup gitu. Kalau nggak kayak gini nggak bisa makan. Sedangkan kadang-kadang sama suami ya punya uang nggak masak, nggak punya mah ya udah ge, kadang makan, kadang ketemu makan malam. Ini juga kadang-kadang anak minta makan susah, makanya kadang maaf nih mah. Iya, nggak apa-apa Bu, cerita aja. Kadang utang ke tangga, saking nggak adanya. Ini mah ngambil dulu, entah aku punya uang baru dikasih. Makanya apa? Nah, bagaimana ya?
pengen gitu kayak orang suami kerja. Siapa sih yang nggak mau? Makanya selalu doa aja ke Allah. Ya Allah, semoga suami hamba dapat kerjaan yang kayak layak kayak suami. Tapi aku senang aja gitu, mesti kayak gini-gini suami tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu yang Alhamdulillah, penting. iya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kalau enggak kayak dia mama enggak ngeser hidup di jalan enggak ya. Masih kita susah, insya Allah rezeki mah gak usah takut, pasti rezeki mah ada. Belum waktunya aja Ai dapat kerjaan. Kalau udah ada waktunya mah pasti bisa senangin anak-anak. Sabar aja ya, iya mah. Cuman alhamdulillah sih orang tua aja. Kalau misal kamu mulung, awas ya, tanya jangan sampai malam-malam. Iya mah, kesehatan kamu takut ini. Ini juga kalau saya capek ya Pak, punya penyakit saya juga, punya penyakit asma. Oh, ibu punya penyakit Iya, asma. dari bayi saya. Kalau saya kecapean udah. Sesak. Makanya kalau di jalan jangan lupa beli obat aja. Waktu ibu mengandung anak pertama ya, itu masih di jalan. Mulai dari menikah sampai mengandung anak pertama, hidup di jalan. Itu bagaimana Bu? Dalam keadaan hamil besar tuh di jalan, seperti apa kehidupan ibu di jalan? Kadang makan dari sampah. Ibu jangan makan dari sampah, bayinya kasihan. Tapi sayangnya pengen makan buah-buahan, Bapak tanya. Udah nih, alhamdulillah ada aja Pak, ada yang ngasih Ya gitu. Allah.